Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut lagi dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang komunikasi bisnis. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Cecep Gimnastiar dengan nomor pokok mahasiswa 10121-089 dari kelas C5 Manajemen Angkatan 21. Untuk sekarang kita akan membahas tentang bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Pertama-tama, untuk jenis-jenis bahasa dan komunikasi bisnis, untuk yang pertama adalah bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan secara lisan, seperti percakapan atau presentasi. Bahasa lisan sangat penting dalam situasi bisnis seperti negosiasi ataupun rapat. Contohnya, mengadakan rapat bisnis dengan mitra bisnis untuk membahas proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah bahasa tulisan. Bahasa tulisan adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan, seperti surat bisnis atau email bisnis. Bahasa lisan sangat penting dalam situasi bisnis tertentu karena memberikan bukti tertulis dari komunikasi tersebut. Contohnya, mengirim surat penawaran kepada calon pelanggan untuk menawarkan produk atau layanan. Kemudian, mengirim email kepada karyawan untuk memberikan informasi tentang kebijakan perusahaan. Selanjutnya adalah bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara. Bahasa nonverbal sangat penting dalam situasi bisnis untuk menunjukkan sikap dan emosi kita kepada klien maupun rekan kerja. Contohnya, menggunakan bahasa tubuh yang sopan saat bertemu dengan mitra bisnis untuk menunjukkan penghormatan. Kemudian di sini ada pesan langsung. Pesan langsung dalam komunikasi bisnis adalah pesan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang, seperti percakapan maupun presentasi. Pesan langsung sangat penting dalam situasi bisnis yang memerlukan respon cepat. Contohnya, HRD atau atasan memanggil karyawan ke ruang rapat untuk memberikan instruksi kerjanya secara langsung kepada karyawan tersebut. Dan yang terakhir adalah pesan tidak langsung. Dalam komunikasi bisnis, pesan tidak langsung merupakan pesan yang disampaikan melalui media seperti surat atau email. Pesan tidak langsung sangat penting juga dalam situasi yang cepat. Contoh, mengirim surat penawaran kepada calon pelanggan untuk menawarkan produk atau layanan si perusahaan tersebut. Nah, di sini ada contoh kasus dalam situasi bisnis. Contohnya, meminta persetujuan dari atasan. Contoh pesannya, saya ingin mengajukan permintaan cuti selama 1 minggu mulai tanggal 15 Maret hingga 21 Maret. Apakah saya bisa mendapatkan persetujuan dari Anda? Pertama-tama kita harus analisis terlebih dahulu pesan yang kita sampaikan. Yang pertama, kita harus mengklarifikasi tujuan, yaitu meminta persetujuan cuti. Kemudian, pilihlah bahasa yang sesuai atau bahasa yang sopan dan profesional. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian, kita menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Kemudian, berikan konteks yang cukup dan berikan tindakan yang jelas. Di sini, tindakan yang jelas tersebut, kita sebagai karyawan meminta persetujuan atas permintaan cuti kepada atasan kita. Yang terakhir adalah komunikasi bisnis yang efektif. Komunikasi bisnis yang efektif membutuhkan kemampuan dalam menggunakan bahasa yang tepat,
pesan yang jelas, dan gaya komunikasi yang tepat. Pesan yang baik dalam komunikasi bisnis haruslah mencakup informasi yang jelas, tindakan yang jelas, dan konteks yang cukup. Dalam komunikasi bisnis perlu diperhatikan juga waktu dan tempat yang tepat, serta memberikan respon yang cepat dan penghargaan terhadap pihak yang berkontribusi. Dengan memperhatikan tips-tips tersebut, diharapkan komunikasi bisnis dapat berjalan dengan lancar dan efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.